قالوا آمنا برب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا وبآياته آمنا وبذكره اطمأنا والصلاة والسلام على سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini merupakan Ramadan yang sudah kita tuntaskan untuk hari pertama, dan insya Allah malam ini kita sudah memasuki malam yang kedua ataupun taraweh yang kedua insya Allah. Tadi kita sudah melaksanakan sholat taraweh sebanyak 1 juz. Jadi bagi yang belum pernah merasakan, sudah pernah merasakan. Bagi yang belum merasakan, saya harap untuk datang lebih cepat, biar ada pengalaman menarik terkait dengan sholat taraweh 1 juz. Nanti kalau misalkan Allah izinkan pergi ke Arab, ke Mekah, misalkan umroh atau ke Mesir atau kemanapun, pasti nggak susah cari masjid yang baca Inna A'tainaka Al-Kautsar doang. Hampir tidak ada. Rata-rata 1 juz, 2 juz setengah. Jadi kalau kita sudah dari sekarang tuh sudah mencoba untuk melatih, sehingga kemudian akan kuat nantinya. Minta izin kepada keluarga, insya Allah kirim salam saya untuk keluarga, minta izin untuk selama kita cuma 8 kali kita sholat di sini, ya. Apalagi ini sekarang kita sudah masuk pembahasan kita dalam masalah kitab sholat. Nah, jadi ini nggak pernah kita dapatkan lagi di 11 bulan selanjutnya, kecuali di bulan Ramadan saja. Jadi kalau bisa minta izin ke keluarga selama 8 hari saja selama bulan Ramadan, selama kita mengaji di sini, kita sholat 1 juz selama 1 malam, dan insya Allah masih ada juz kedua sampai juz ke-7 diakhiri dengan juz 30. Insya Allah untuk tahun ini kita melakukan hal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti mungkin tahun ke depan kita akan mengubah lagi dengan terus adanya peningkatan baik dari sisi ibadah, keilmuan, dan seterusnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada halaman ke-12 dari sebelah kiri, Kitabus Shalah, kitab salat. Jika teman-teman perhatikan di papan tulis itu sudah saya tulis, ya. Salat itu kalau dari sisi bahasa, lughatan, secara bahasa itu artinya doa. Artinya doa. Jadi salat secara bahasa artinya doa. Tetapi Ustaz, kan ada di tempat kita ini, kalau ada misalkan orang yang tidak sholat dalam bentuk gerakan, tapi hanya berdoa saja, tapi mengklaim dirinya sudah 1000 rakaat. Nah, itu tasawuf yang sesat, menyesatkan. Nah, tasawuf yang sesat, menyesatkan. Karena dia hanya mengambil pemahaman dari sisi bahasa. Nah, makanya itu menandakan bahwa orang tersebut nggak pernah ngaji fikih. Kalau dia ngaji fikih, dia pasti tidak akan hanya mencukupi sholat kepada makna bahasa. Dia akan melanjutkan kepada makna istilah yang kedua. Imam Ar-Rafi'i, ya, Imam Ar-Rafi'i itu penulis kitab Al-Muharrar, salah satu syekh di dalam mazhab Syafi'i. Ada 2 orang syekh dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kalau terjadi perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i, maka pendapat yang paling kuat itu yang disepakati antara Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Nah, itu yang paling kuat pendapatnya. Di dalam definisinya Imam Ar-Rafi'i, salat itu disebutkan dengan aqwalun wa af'alun, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Muftatihatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, wa muftatimatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam, bi syara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Atau dalam bahasa yang lain, perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu definisi dari salat. Dan kita tidak menemukan satu ibadah pun selain salat yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Puasa tidak dimulai dengan takbir, tidak diakhiri dengan salam. Haji tidak dimulai dengan takbir, tidak diakhiri dengan salam. Zakat tidak diawali dengan takbir, tidak juga diakhiri dengan salam. Yang hanya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam hanya salat. Adapun kalimat syara'it makhsusah, syarat-syarat yang khusus, karena kekhususan pada salat itu nanti tidak ditemukan di ibadah-ibadah yang lain, khususnya terkait dengan masalah waktu. Misalkan waktu salat berbeda dengan waktu puasa, waktu salat berbeda dengan waktu zakat, waktu salat juga berbeda dengan waktu
haji, umroh, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada kekhususan pada ibadah sholat. Baik, itu terkait dengan makna bahasa, makna istilah. Sholat secara bahasa artinya doa, secara istilah perkataan ataupun perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus, itu definisi yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Allahu a'lam bishawab. Kita malam ini akan pelajari satu fasal saja, ya. Hanya satu fasal saja, yaitu fasal tentang masalah waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul mafruḍah, salat yang wajib, atau disebut juga as-salawatul maktubah, salat wajib, ya. As-salatul mafruḍatu khamsun, salat yang wajib itu ada lima salat. Dan itu sudah disepakati. Permasalahan ini menjadi ijma, bukan hanya kesepakatan, tapi sudah menjadi konsensus, ijma. Dari dulu sejak masa Nabi sampai masa kita sekarang sudah ijma. Salat itu hanya 5 waktu yang diwajibkan. Dari 50 dikurangi jadi 5 ketika Rasulullah SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Tapi dari sisi pahala, salat 5 waktu ini sebanding dengan 50 waktu. Artinya satu salat yang kita lakukan salat wajib itu senilai 10 salat wajib lainnya. Sehingga 5 kali kita salat wajib sehari semalam itu sama dengan mengerjakan 50 salat wajib sehari semalam. Maka tidak ada bandingannya. Makanya benar kata Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha hadamad-din. Yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama. Yang meninggalkan salat dia telah merusak agama. Jadi merusak agama itu nggak mesti harus mensponsori LGBT segala macam, nggak mesti harus itu. Nggak melakukan salat saja itu sebagai tanda orang tersebut sudah merusak agama. Maka hati-hati kalau udah ngaji nggak salat, hati-hati. Karena itu perusak agama. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang yang tidak salat itu adalah orang munafik. Jangankan tidak salat, malah salat saja sudah disebut orang munafik. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, idza qamu ila shalah, kalau dia bangkit untuk salat, qamu kusala, dia bangkit bermalas-malasan. Jadi kalau ada orang diajak tarawih malas, munafik lah itu. Kenapa? Karena dia tidak ada udzur. Kecuali ada udzur, ada hal-hal lain yang tidak bisa dia tinggalkan, maka itu dimungkinkan. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menafsirkan ayat yang saya bacakan tadi. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Hati-hati dengan masalah salat. Kemudian awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali dihisab oleh Allah di hari kiamat itu adalah salat. Fa idza saluhat saluhal amalu kullu. Kalau benar salat yang lainnya pasti benar. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Kalau rusak salat yang lain pasti rusak. Jadi kalau ada orang nanti di hari kiamat tiba-tiba masuk neraka, berarti salatnya memang bermasalah. Tapi dia orang alim, Ustaz, kok bisa masuk neraka? Berarti dia mungkin salatnya riya. Dia bukan ikhlas lillahi ta'ala, tapi supaya mendapatkan jabatan dan segala macam. Mencari pengikut yang banyak. Udah kita bahas dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Tidak boleh kita mencari ilmu itu untuk mencari kemewahan hidup, mencari banyak pengikut, mencari banyak murid. Nah, kalau Allah kasih, itu bonus. Kalau tak Allah kasih, itu bukan target. Target kita itu yang pokok. Karena nggak mungkin ada bonus kalau nggak ada pokok. Apa yang pokok? Mengajarkan ilmu. Berapapun orangnya, walaupun hanya satu orang saja. Dan itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sekiranya ada satu kelompok, kata ta'ifah, kelompok itu kata para ulama dibolehkan digunakan untuk satu orang. Jadi belajar ketika semua orang jihad boleh satu orang saja nuntut ilmu. Berarti sebagaimana orang yang satu orang menuntut ilmu juga boleh wajib mengajarkan kepada satu orang yang menuntut ilmu. Kata Taifah. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ingat, salat itu yang utama. Makanya ada kalimat wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kenapa dipilih salat dan dipilih zakat? Digabung ayat ini dua, karena salat ibadah vertikal yang paling istimewa, yang paling baik, sedangkan ibadah horizontal yang terbaik itu adalah zakat. Jadi kalau mau hebat di depan Allah, jangan main-main dengan salat. Mau hebat di mata manusia, tunaikan ikhlas karena Allah Ta'ala, yaitu kewajiban zakat. Itu caranya. Jadi mau cari
baik dalam mata manusia, tunaikan zakat. Mau baik dalam mata Allah, tunaikan salat. Nah, itu caranya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malam ini akan coba membahas tentang waktu salat 5 waktu tadi. Yang pertama adz-dzuhru, itu bukan adz-dzuhri, itu diubah. Ya. Salah itu. Adz-dzuhru, ya, bukan duhri, bukan, itu ada duhri itu kan? Yang benar adz-dzuhru karena khamsun, mengikuti khamsun. Khamsun itu dhammah, maka adz-dzuhrunya wajib dhammah. Adz-dzuhru salat duhur. Duhur secara bahasa itu artinya ma ba'da zawal. Duhur itu secara bahasa artinya setelah tergelincirnya matahari. Nah, itu duhur itu. Jadi kalau masih matahari di atas kepala itu belum duhur itu. Nah, belum disebut duhur itu secara bahasa. Ya. Jadi yang disebut duhur itu setelah tergelincirnya. Nah, disebut salat duhur dalam istilah karena salat tersebut dikerjakan pada waktu setelah tergelincirnya matahari. Nah, itu maksudnya. Ya. Kata Ibnul Qasim Al-Ghazi menukilkan perkataan Imam Nawawi di sini. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, summiyat bidzalika, dinamakan salat tersebut dengan salat zuhur li'annaha dhahirah wasatan nahar. Dia itu terlihat dengan jelas pada waktu siang hari. Nah, itu kata Imam Nawawi gitu. Ya, terlihat jelas di waktu pertengahan hari. Nah, syarat menandakan salat zuhur itu setelah tergelincir matahari. Bagaimana cara menandakan salat tergelincirnya matahari? Kita punya kayu, letakkan di bawah matahari. Kalau bayangannya masih di bawah itu, bayangannya masih di bawah, itu belum masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur. Ketika matahari bergerak, tadi di tengah nih, matahari bergerak ke timur sedikit saja, lalu timbul bayangan sedikit di sini, itu sudah masuk waktu zuhur. Paham? Nah, jadi yang ditandainya matahari, Ustaz. Iya. Tapi ditandai matahari nggak perlu lihat mataharinya, lihat bayangannya. Bukan lihat matahari, lihat bayangan yang diakibatkan atau dibiaskan oleh matahari. Jangan lihat mataharinya. Kalau lihat matahari nanti buta. Nah, mana dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-An'am. Wa ja'ala syamsa wal qamara husbana, di surah Ar-Rahman. Wa syamsa wal qamara husbana. Allah jadikan matahari dan bulan sebagai alat penghitungan. Kapan kita menghitung menggunakan matahari? Itu pada saat sholat, supaya kita bisa menentukan waktu. Kapan kita gunakan bulan? Pada saat menetapkan pergantian bulan. Pergantian bulan digunakan sebagai alat hisab. Jadi bulan dan matahari itu dua makhluk yang Allah berikan kepada manusia agar kita mengetahui waktu sholat. Sekarang enak, sudah ada jam, mulai jam dinding, jam beker, jam Boris, jam apa-apa, jam. Mulai dari jam, kalau dulu kami di Arab Saudi namanya jam radu. Radu itu singkatan, tahu radu ya? Radu itu merek jam, singkatan dari Raja Dorong. Karena orang kalau naik haji itu dorong orang yang kewalahan, kalau misalkan tidak sanggup, sakit, nggak bisa tawaf dan sa'i. Lalu kita namakan, buat apa nanti dorong orang sakit? Buat beli jam radu. Makanya dinamakan radu itu Raja Dorong. Gitu ya. Sekarang ada macam-macam jam, macam-macam ya. Nah, dulu orang tua kita nggak ada jam. Nggak ada jam. Bagaimana cara menentukan waktu sholat? Dengan menggunakan matahari. Nah, itulah yang. Ustaz, bagaimana kalau mataharinya lagi tidak terbit, misalkan karena mendung, segala macam. Makanya dulu kalau misalkan hari Jumat nih contohnya, mak-mak kita itu kalau kita berangkat sholat Jumat itu dia nggak sholat langsung, dia tunggu kita pulang dari sholat Jumat. Kenapa? Karena dulu tak ada listrik belum masuk desa. Jadi orang azan di masjid gak kedengeran. Kita suruh berangkat, mak kita tunggu di rumah. Dulu orang kalau berangkat ke masjid itu nggak pindah dulu masuk kedai kopi, pulang dulu ke rumah, kasih tahu orang di rumah, kami udah sholat ya, biar yang di rumah sholat tahu bahwa zuhur sudah kami sudah selesai sholat Jumat, biar mereka bisa sholat zuhur. Dulu nggak kedengaran, begitu caranya. Nah, kalau sekarang habis sholat zuhur, orang Padang kita. Kenapa? Karena mak kita dengar juga. Sudah ada mik, gara-gara listrik masuk desa. Sekarang jangan ke listrik masuk desa, LGBT pun masuk desa sekarang. Astagfirullahaladzim. Maka harus kita lawan hal begitu. Baik, itu terkait dengan sholat zuhur.
Wa awwalu waqtiha, awal waktunya zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Nah, tadi udah saya jelaskan gimana tergelincir matahari. Arah tergelincirnya arah mana? Arah timur, karena dia tenggelamnya di timur. Di timur apa di barat? Di barat. Dibilangin timur, ketawa ngelihat saya, tapi nggak dijawab. Nanti terbitnya di barat, tenggelamnya di timur. Ada waktunya nanti di akhir zaman, ketika matahari terbit dari barat baru tenggelam di timur. Makanya kita sekarang itu masih normal, belumlah terjadi hal yang seperti itu. Sudah. Nah, nanti ketika kita sudah lihat bahwa matahari sudah tidak lagi, sudah membiaskan bayangan itu melebihi sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Sudah terlihat nih bayangan sedikit saja di kaki nih, ya, memanjang sedikit saja, itu sudah masuk waktu zuhur. Kalaupun kita nggak dengar azan, misalkan kita lagi gathering di hutan, di gunung segala macam, gitu ya caranya. Udah lebih, oh masuk zuhur, lihat nih. Nah, ayo, ya qomah, kita sholat. Karena bisa saja kita tidak dengar azan karena jauh dari posisi masjid. Misalkan kita naik Rinjani, mana kedengaran azan mungkin. Saya belum pernah naik, jadi saya nggak tahu apakah dengar apa tidak. Nah, ini contoh. Wa akhiruhu, dan akhir waktu dari salat zuhur itu idza sara dhillu kulli syai'in. Idza sara, apabila menjadi dhillu kulli syai'in, bayangan segala sesuatu, mithlahu, seperti sesuatu tersebut. Nah, jadi bayangannya itu sama dengan benda. Jadi kalau tadi kan lebih sedikit sudah masuk waktu zuhur, begitu memanjang terus sama panjang dengan bendanya, itu akhir dari salat zuhur. Kalau bayangannya sudah lebih panjang dari bendanya, itu sudah masuk waktu asar, sudah haram. Cara ngelihatnya bagaimana? Lihat aja, ukur aja bayangan, ukur benda. Ini berapa panjang nih? 6 cm. Nah, 6 cm berarti bayangannya 6 cm. Begitu 6 cm, sekian masuk waktu asar itu. Begitu cara ngukurnya. Paham ya? Jadi awalnya ketika matahari tergelincir setelah terbitnya bayangan sedikit di kaki, ya, sudah muncul tuh bayangan sedikit, sampai dia memanjangnya sama dengan benda. Kalau sudah sama dengan benda tersebut, maka itu akhir dari waktu sholat zuhur. Kalau bayangan sudah lebih panjang sedikit daripada benda, maka itu sudah masuk waktu sholat asar. Bisa dipahami? Nah, ba'da dhilliz zawal, setelah itu bukan dhad, itu dha ya. Pakai dhad. Itu yang dhillun yang sebelumnya tuh, dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Bukan dhad itu. Dhad. Ya, diubah. Nih, yang benar ini. Nah, ini yang benar. Bukan ini salah. Ini artinya sesat. Dhalla. Nah, masa sesat setelah matahari? Gimana cara sesat matahari tergelincir? Kan nggak mungkin. Bayangan setelah tergelincir. Baik. Itu terkait dengan waktu sholat zuhur. Sudah paham? Kapan dimulai sholat zuhur? Setelah matahari tergelincir. Bagaimana cara menandakan matahari tergelincir? Sudah munculnya bayangan di kaki benda. Ya. Kapan berakhirnya sholat zuhur? Setelah bayangan sama dengan benda tersebut. Nah, itu akhir daripada sholat zuhur. Kalau kita kemudian sholat zuhurnya setelah bayangan lebih panjang daripada benda, maka sholat kita sudah tidak sah karena itu sudah masuk waktu asar. Baik, kita lanjutkan. Wal asru, dan sholat asar, ya. Sholat asar itu secara bahasa artinya waktu. Artinya waktu. Ya. Sudah? Itu secara bahasa. Yang dimaksud di sini, kenapa sholat asar disebut dengan asar? Wasumiyat bidzalika, dinamakan sholat tersebut dengan sholat asar li mu'asaratiha waqtal ghurub, karena kedekatannya dengan waktu maghrib. Nah, maka dinamakanlah dengan sholat
asar. Mu'asarah itu artinya berdekatan. Waktunya berdekatan dengan sholat maghrib. Jadi biar tahu kenapa dinamakan. Terkadang ada ulama yang menafsirkan ada ayat dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah di juz kedua. Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta. Jagalah kalian salat dan salat pertengahan. Nah, pertengahan itu yang mana? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu salat asar, dia mengatakan itu salat isya. Nah, bagi yang berpendapat bahwa itu salat asar, maka salat asar selain disebut salat asar disebut juga dengan salatul wusta. Bagi pendapat yang mengatakan salat asar itu salat wusta. Wallahu a'lam bishawab. Ini nanti kita pelajari kapan-kapan. Baik, sudah bisa dipahami? Salat asar artinya, asar itu secara bahasa artinya waktu. Makanya Allah berfirman, wal asri, demi masa. Kenapa nggak diartikan demi asar? Karena asar itu secara bahasa artinya waktu, maka diartikanlah demi masa. Nah, jadi jangan bingung ketika baca ayat wal asri. Masa kenapa ada wal asri? Kenapa nggak ada wasubhi? Ada juga wasubhi. Wasubhi idza tanafas. Nah, yang nggak ada wal isya'i, itu belum ada satu. Nah, itu belum ada. Demi isya, itu belum ketemu lagi. Nah, ya. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktu daripada salat asar tersebut az-ziyadah, tambahan ala dhillil mithli, atas bayangan yang seumpama benda tadi. Nah, bertambahnya bayangan melebihi dari benda, maka itu sudah masuk waktu asar. Nah, kalau sudah sama antara benda dengan bayangan, itu akhir dari salat zuhur. Bertambah walaupun sedikit panjang bayangan dibandingkan benda, itu dimaksudkan sudah masuknya waktu salat asar. Nah, jadi kalau teman-teman pergi ke suatu tempat, praktekkan itu, ambil kayu, ambil ranting, tancapkan, tapi jangan di bawah pohon, nggak kelihatan bayangannya. Nah, di tempat terbuka, tancapkan, lihat bayangannya, perhatikan bagaimana bayangannya. Ilmu sudah ada. Mau nunggu azan gak kedengaran, ya kan? Praktekkan ilmunya. Sudah. Wa akhiruhu, dan akhirnya akhir dari salat asar itu ada dua. Ada dua waktu. Yang pertama fil ikhtiar, akhir pada waktu yang disebut dengan waktu ikhtiar. Apa yang dimaksud dengan waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar itu waktu yang termasuk waktu fadilah untuk mengerjakan sholat asar. Ikhtiar itu boleh digunakan di awal sekali ketika ini, boleh juga di akhir waktu fadilah tersebut. Nah, makanya disebut ikhtiar. Kapan batasan waktu ikhtiar itu yang masih dianggap waktu fadilah? Nah, kapan terakhirnya? Karena tadi di awal kan, nah, dari sejak awal sampai akhir tuh waktu ikhtiar tuh ila dhillil mithlain, sampai bayangan itu 2 kali lipat dari benda. Kalau sudah bayangan sama dengan benda, itu masih waktu zuhur. Panjang sedikit, maka sudah masuk waktu asar. Jika bayangan ini tadi 6 cm, berarti bayangannya 12 cm, 2 kali lipat. Itu masih masuk waktu ikhtiar, akhir dari waktu fadilah itu. Kalau dikerjakan sholat asar pada saat itu disebut waktu fadilah, pahalanya lebih karena dalam mazhab Syafi'i mengerjakan di awal waktu itu adalah hukumnya wajib. Dalam arti kata wajib, sudah masuknya waktu wajib, dan merupakan juga waktu terbaik dibandingkan kita mengerjakan di waktu akhir. Karena di waktu akhir itu baru boleh dikerjakan apabila ada dzuruf. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu kisah seperti dalam perang Khandaq, Rasulullah gali parit. Rasulullah SAW itu kan sampai telat sholat asarnya, bahkan 2 rakaat kalau saya nggak salah, itu dari sholat asar itu apa 1 rakaat apa 3 rakaat itu masuk di waktu maghrib, sudah masuk di luar waktu. Tapi rakaat pertama masih ketemu asar. Nah, itu dibolehkan dalam mazhab fikih, dalam fikih. Jadi kalau kita ketemu 1 rakaat, tapi jangan sering-sering ngamalin. Rasulullah seumur hidup baru sekali ngelakuinnya karena ada
tekanan dari orang Quraisy. Kita setiap waktu. Gara-gara apa? Malas. Jangan samakan. Lalu katakan, lo kan Rasulullah melakukan, saya kan ikut sunnah Nabi. Nabi gali paret, ente main game. Mana sama. Itu berangkat sunnah Nabi. Ya kan? Jadi kalau begitu saya boleh telat Ustaz. Saya gali paret dulu. Paret buat apa? Buat kuburan ente. Nabi ikut berperang gali kuburannya. Kan begitu kan? Subhanallah. Sudah. Akhir dari waktu yang paling baik itu ketika bayangannya 2 kali lipat dari benda. Wafil jawas, pada waktu yang dibolehkan. Waktu jawas ini waktu yang masih dibolehkan untuk melakukan salat asar. Tapi ingat, jawas ini sendiri, bolehan menggunakan ini sudah di luar sewaktu fadilah. Itu ada 2 nanti hukumnya. Ada yang boleh tanpa makruh, ada yang boleh dengan Yang boleh tanpa makruh itu di awal. Berarti sudah lewat dari 2 kali lipat tadi. Nah, itu boleh tapi tidak makruh. Tapi dan dia berakhir waktunya ini nanti sampai terbitnya matahari masuk waktu maghrib. Oh, terbenamnya matahari. Terbenam matahari itu kalau misalkan ini laut dikatakanlah. Ya, ini laut. Nah, udah masuk dia begini nih. Udah habis ke bawah mataharinya. Itu sudah terbenam. Tapi kalau masih dia nongol nih dikit. Nah, dia masih nongol begini. Itu belum terbenam. Jangan coba-coba salat maghrib. Ente salat apa ini? Maghrib. Kenapa? Udah gak kelihatan tuh maghrib matahari di kepala di atas. Belajar fikih. Baru kapan bisa kita lihat? Kalau kita naik gunung tinggi. Kita naik gunung tinggi kayak Rinjani itu mungkin bisa ngelihat. Atau pergi ke tepi laut. Kalau di tepi laut tuh sangat jelas. Terlihat sekali matahari itu seperti masuk ke dalam air. Nah, itu yang dimaksud. Begitu dia habis masuk ke dalam air, tak ada lagi sisa kepalanya sedikit pun. Bulatannya itu nggak ada lagi yang tersisa di atas permukaan air. Sudah masuk semua, itu sudah tenggelam matahari. Biasanya ditandai dengan adanya warna merah senja. Nah, karena bias cahaya di waktu sore itu masih memerah itu. Nah, tapi mataharinya sudah masuk. Cahaya merahnya masih sisa dia. Itu udah masuk waktu maghrib. Nah, waktu jawas ini kalau di awal waktu setelah lebih dari 2 bayangan dari benda itu boleh tanpa makruh. Kalau sudah di akhirnya, udah mendekati waktu maghrib itu boleh tapi sudah makruh. Paham? Bisa mudah dipahami. Nah, berarti di sini ada berapa waktu salat asar? Ada 4. Betul kan? Yang pertama, waktu fadilah. Waktu salat asar itu dimulai dari awal waktu ketika lebih bayangan walaupun sedikit dari tingginya benda. Ya, kalau dihitung panjangnya bayangan dengan tingginya benda itu sama. Begitu lebih sedikit, itu sudah masuk waktu asar. Itu yang pertama. Yang kedua, berakhir waktu fadilah itu ketika bayangan sudah 2 kali lipat dari benda. Jadi kalau ini 6 cm tadi jadi 12 cm. Nah, itu sudah masuk bawah fadilah. Kalau sudah 12 cm, sekian. Ini mengikuti benda ini ya. 12 cm, sekian itu masuk waktu jawas. Ya, masuk jawas. Jawas itu ada 2. Kalau di awal itu jawasnya bila makruh, enggak makruh. Tapi kalau sudah di akhir mendekati waktu sholat maghrib itu sudah makruh. Maghrib misalnya kita hitung dengan waktu sekarang jam 6 lewat 10 misalkan. Ya, lalu kita sholat asarnya jam 6 lewat 7 3 menit. Kan saya pas Ustaz 3 menit. Saya sholat itu biasanya 2 menit setengah. Saya kalau sholat itu 2 menit setengah. Gimana inti sholat 2 menit setengah? Doa setengah menit, 2 menit setiap rakaat. Sana 1 rakaat itu setengah menit, 30 detik. 4 rakaat 2 detik. Doa setengah menit 30 detik. Jadi 2,5 saya sudah selesai semuanya Ustaz. Kan waktunya masih ada 3 menit lagi Ustaz baru masuk salat maghrib. Nah, itu makruh. Boleh tapi makruh. Nah, bagi yang melakukan itu maka salat asarnya sudah terpenuhi. Cuma fadilahnya dia tak dapat. Fadilah waktunya tak dapat. Jadi 2 bayangkan. Salat itu fadilah wudunya ada. Fadilah niatnya ada. Fadilah waktunya ada. Fadilah tempat juga ada. Fadilah bersama orang kita salat juga ada. Semakin baik orang kita salat maka semakin besar fadilahnya. Salat bersama dengan ulama lebih besar pahalanya daripada salat dengan orang awam.
fadilahnya lebih besar. Kenapa? Karena sholat mereka lebih baik daripada sholat orang awam. Kita yang ikut mereka itu lebih baik. Jadi semua, coba bayangkan, dulu udah 5 itu, mau dihitung lagi, banyak betul kita hitung. Tapi banyak juga orang yang tidak mau sholat. Kenapa? Karena surga tak bisa dilihat, uang 1 juta bisa dilihat. Itu jawabannya. Ustaz, saya milih surga apa milih uang 1 juta Ustaz? Ya milihlah surga. Sama Ustaz, saya memang kalau surga saya pilih, gak mungkin saya pilih uang 1 juta. Besok kita lihat, lupa dia sholat demi uang 1 juta. Mulutmu berbeda dengan perbuatanmu. Maka kita doakan, ya Allah, Allahumma rzuqna al-ilma bi'amalin. Ya Allah, berilah kami, karuniakan kami ilmu dengan amal. Ya. Dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak ada amal. Karena nggak ada gunanya kalau ada ilmu tidak beramal. Sudah sampai di sini, sudah paham waktu sholat asar. Yang ketiga, wal maghribu, sholat maghrib. Maghrib itu secara bahasa itu artinya terbenam. Matahari itu secara bahasa artinya Makanya kalau ada orang buka puasa jam 5:30 terus nggak sholat maghrib, ente itu puasa apa? Karena buka puasa itu waktu terbenam matahari. Artinya kenapa? Buka puasa bersamaan dengan sholat maghrib. Nanti buka puasa 5:30, sholat maghribnya baru jam 6:10. Nah, itu ilmunya dari mana? Nah, maghrib itu sendirinya artinya terbenam. Ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kenapa sholat maghrib disebut sholat maghrib? Karena sholat yang dilakukan setelah sempurnanya terbenam matahari. Nah, begitu. Paham? Paham ya? Nah, saya ulangi sekali lagi. Maghrib artinya tenggelam. Bahasa yang paling, kalau kita bicara arti dari sisi ilmu saraf, maghrib itu artinya waktu tenggelam. Karena isim zaman. Isim zaman. Kata benda menunjukkan waktu. Maghrib itu waktu tenggelam. Apanya yang tenggelam? Tenggelamnya matahari. Gak mungkin tenggelam orang di laut kita sholat maghrib. Ya kan? Mesti matahari yang tenggelam. Bukan orang, bukan kapal, bukan apapun. Ya kan? Kenapa tidak sholat maghrib? Nunggu kapal karam. Salah. Bukan kapal, mataharinya. Begitu kan? Sudah. Disebut sholat maghrib karena sholat yang dilakukan setelah sempurnanya tenggelam matahari. Arti tenggelam matahari secara sempurna, itu matahari sudah masuk ke dalam air. Baca surat Al-Kahfi, kisahnya Zulkarnain itu. Yang masuknya matahari ke dalam air. Baca itu kisah Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj tuh. Itu ada kisahnya itu. Nah, ketika matahari sudah masuk ke dalam air, udah habis nih, nggak ada lagi kelihatan bulatannya. Bulatannya udah nggak kelihatan lagi di atas permukaan. Itu sudah tenggelam matahari. Biasanya dia menyisakan senja. Senja itu berwarna merah. Nah, apa senja warna merah itu disebut? Nah, kita lihat, kita baca. Wal maghribu, maghrib itu wa waqtuha wahidun. Waktunya cuma satu. Waktunya cuma satu. Dari awal sampai akhir itu satu waktunya. Nah, wahwa, dan dia waktu yang satu itu ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Bimiqdari, dengan ukuran, dengan ukuran ma yu'adzinu, apa-apa yang diazankan. Artinya ukurannya pertama azan. Wa yatawaddau, berwudu. Wa yasturul aurah, menutup aurat. Tuh ukurannya, tuh ukuran salat maghrib tuh. Wa yuqimus shalah, salat maghrib 3 berapa rakaat? 3. Udah 4. Yang terakhir wa yusalli 5 raka'atin. Wa yuqimus shalah artinya mengiqamatkan salat. Bukan mendirikan salat, mengiqamatkan salat, iqamat. Yang kelima wa yusalli 5 raka'atin, dan yang kelima salat 5 rakaat. Apa salat 5 rakaat? 3 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat sunnah ba'diyah. Karena yang ba'diyah itu sunnah muakkadah. Ini dari 5 tuh ukuran waktu salat maghrib. Pertama azan. Yang kedua berwudu. Jadi batasan itu kalau dihitung berapa lama kita lakukan, itulah batasan salat maghrib. Kita ulang. 1 azan. 2 berwudu. Yang ketiga nutup aurat. Yang keempat iqamah. Yang kelima
salat 5 rakaat. Nah, itu batas salat maghrib. Ini pendapat di dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat. Yang satu disebut dengan al-qaulul, pernah saya tulis? Al-qaulul qadim. Al-qaulul Al-qaulul qadim. Qaulul qadim pendapat yang lama. Pendapat yang lama ini kapan? Di Baghdad. Di Baghdad ketika beliau di Baghdad. Yang kedua al-qaulul jadid. Pendapat yang baru. Di mana pendapat yang baru ini terjadi? Ketika beliau di Mesir, Misra. Di Mesir. Ini pendapat yang baru. Qaulul jadid ini. Ukuran salat maghrib. Ini pendapat qaulul jadid yang tadi kita sebutkan yang 5 itu. Pendapat ini di dalam mazhab Syafi'i oleh ulama-ulama Syafi'iyah dianggap lemah. Dianggap lemah. Mereka lebih mengambil pendapat yang qaulul qadim ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Pendapat qaulul qadim, waktu salat maghrib itu sampai dengan masuknya waktu salat Isya. Itu. Jadi bukan ukuran 5 ini. Setelah ini masih makan minum masih cukup waktunya tetap. Jadi jangan nanti azan, wudu, tutup aurat, iqamat, salat 5 rakaat. Habis itu bilang ke orang, enggak boleh lagi salat maghrib. Bid'ah. Ya kan? Makanya para ulama Syafi'i mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang pada qaulul qadim itu lebih kuat daripada qaulul jadid. Ya, pendapat yang dinukilkan ini pendapat qaulul jadid oleh Al-Qadhiyah, tapi oleh Imam Nawawi dan semisalnya itu dianggap pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang mereka ambil adalah pendapat Imam Syafi'i yang ada dalam pendapat qaulul qadim, pendapat yang lama ketika beliau di Baghdad. Paham sampai di sini? Mudah ya memahaminya? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau awal dari sholat maghrib itu ketika tenggelamnya matahari, maka kapan berakhirnya? Ingat, ketika matahari tenggelam, itu kan masih nyisa senja. Senja itu dalam bahasa Arab disebut dengan asyafaqul ahmar. Asyafaq artinya senja, al-ahmar artinya merah. Al-ahmaru. Senja berwarna Kalau senja berwarna merah itu masih ada di ufuk langit, di sudut langit, itu masih waktu Begitu syafaq ahmar, senja merah ini hilang, sudah gelap, nggak ada lagi merah-merah, itu sudah masuk waktu Isya tuh. Itulah tanda berakhirnya sholat maghrib. Paham? Paham sampai di sini? Paham? Saya ulang lagi. Nanti saya suruh ulang lagi. Nanti terakhir kita ulang sekali lagi. Yang terakhir, wal isya'u, salat bukan yang terakhir, yang keempat. Kita mulai tadi dari zuhur ya. Wal isya'u, salat isya. Baik. Isya itu dari sisi bahasa itu artinya awwalud dhalam. Awalnya kegelapan. Karena tadi sudah hilang syafaq ini. Syafaq merah ini kan sudah hilang nih. Berarti apa yang terjadi di langit? Gelap kan? Karena sudah ada nggak putih, nggak ada merah, nggak ada apapun. Berarti yang tinggal hitam kan? Maka salat Isya itu disebut dengan Isya karena salat yang dilakukan pertama sekali pada saat langit sudah mengalami kegelapan. Paham? Jadi ditanya sama orang nanti, kenapa sholat zuhur disebut dengan zuhur? Udah tahu kita jelasinnya. Kenapa disebut sholat maghrib? Udah paham kita menjelaskannya. Kenapa disebut sholat isya? Udah paham kita menjelaskannya. Baik. Wal isya'u, dan sholat isya, wa awwalu waqtiha, awal waktunya, idza ghaba, apabila hilang, asyafaqul ahmar, senja merah itu hilang. Total hilang. Karena hilangnya, kalau masih ada senja merah itu masih adanya waktu
maghrib. Berakhirnya senja merah itu di sudut langit, maka berakhirlah salat waktu maghrib dan dimulainya dengan waktu salat isya. Wa akhiruhu, dan akhirnya itu juga ada dua. Akhir dari salat isya itu ada dua, seperti salat asar. Ada yang ikhtiar, ada yang jawas. Ikhtiar itu waktunya waktu fadilah. Kapan akhir waktu fadilah? Wa akhiruhu fil ikhtiar, pada waktu fadilahnya ila thuluthul lail, sampai sepertiga malam. Sepertiga malam kapan ini? Yang terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu masih disebut dengan, bagaimana malam dibagi sepertiganya? Nah, gini cara hitungnya. Misalkan maghrib katakanlah jam, biar mudah hitung ya, biar mudah hitung, jam 6 sore katakanlah, ini biar mudah hitung. Terus subuh jam berapa? Setengah 5. Berarti hitunglah jam 5 biar mudah kita hitung ya. Jam 5 sampai dengan jam 5, ya kan? 6 sore ke 5 pagi itu berapa jam? 11 jam bagi 3. Bagi 3. 3,6. Setiap 3,6 jam itu disebut sepertiga malam. Seperdua malamnya tambah lagi 3,6. Jadi 6 ke 3 tambah 3,6 itu berarti 9,5. Ya, 9,30. Berarti dari jam 6. Dari jam 6 sampai dengan 9,21 ya. 21.30 itu sepertiga awal malam. Dari 6 sampai 21.31, kenapa 6 mau 1? 21.31 sampai dengan tambah lagi 3,6. Jam 1 malam pas. Jam 1 malam kurang lebih itu sepertiga malam kedua. Sepertiga malam 3, 1:01 sampai dengan tambah lagi. Sampai jam 5 tadi ya. Sampai? Kok jadi setengah 5? Ini nggak nyampe jam 5? Kurang lebih ya. Gitu ya. Emang kalau jadi emang ada dua masalahnya. Kalau nggak makan kita susah matematik, terlalu banyak makan juga ternyata susah matematik. Ini kok jadi salah nih. Ini mulai dari 6 kenapa nggak berakhir jam 5 nih? 0,6 itu bukan setengah jam. Ini bukan setengah jam ya. Berarti ini 3 jam, 3 jam 10 menit ya? Kalau 3 jam 10 menit lebih kurang lagi. 4 jam berarti. Ini 3,6 ya. 3,6 berarti kan 60 menit nih. Berarti 4:10 ya. 4 jam 10 menit. Ya kan 60 menit kan? Taruhlah 12 jam. Begitu. Memang mudahnya hitungnya 12 jam aja lah. 6 ke 6 misalkan kan, 12 jam, 6 ke 6. 6:00 sampai dengan 6 sama 4, 10. 18:00 sampai dengan 22:00, betul ya? Nah, 22 ini udah benar nih. Kita hitung 12 jam. Kemudian dari 22:01 sampai dengan jam 2. Iya kan? Jam 2 kan? Baru 02:01 sampai dengan 06. Begini ya? Nah, begitulah. Ini dihitungnya, ini sepertiga malam pertama, ini sepertiga malam kedua, ini sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam itu bukan jam 12. Ada juga orang memahami, kapan sholat jam 12 kan itu sepertiga malam. Dipikir sepertiga malam itu pertengahan malam. Bukan, begini cara baginya. Yang benar. Paham? Ini biar tahu cara membagikan malam. Nah, kapan terakhirnya dari sholat waktu fadilah itu? Ila thuluthil lail. Thuluthul lail itu apa? Nah, di sini nih. Coba perhatikan. Masuknya jam 2:01. Awal-awal dari sepertiga malam pertama, malam ketiga itu masih waktu fadilah. Masih waktu fadilah.
Nanti begitu sudah mendekati ke waktu subuh, mau ke jam 6 misalkan, ya, itu masuk waktu jawas. Waktu jawas itu wafil jawas ila tulu'il fajri tsani, sampai munculnya fajar yang kedua. Artinya sudah jam 6. Nah, sampai sini. Jadi bagaimana menghitung angkanya sampai waktu fadilah? Tidak ada dalam penjelasan dalam fikih. Cara menjelaskannya awal dari sepertiga malam ketiga. Sepertiga malam akhir. Nah, itu sepertiga malam yang ketiga, ya, itu disebut dengan waktu ikhtiar atau waktu fadilah. Pada waktu jawas dimulai dengan berakhirnya waktu fadilah, sudah masuk akhir dari awal sepertiga terakhir, sudah masuk pertengahan. Nah, itu disebut waktu jawas tidak makruh. Begitu sudah masuk akhir dari sepertiga malam terakhir mendekati subuh, itu sudah masuk waktu jawas dengan makruh. Bagaimana disebut makruh? Udah makan sahur dah segala macam, tinggal nunggu azan subuh, kita sholat isya habis itu. Belum memang azan subuh, belum azan subuhnya, tapi kita belum sholat isya, masak dulu, makan sahur dulu sampai kenyang, sampai jam 4. Dari jam 4 kita sholat isya. Sholat isya 10 menit, duduk 20 menit, 1 gelas kopi, azan subuh. Nah, itu waktu makruh. Boleh, karena masih masuk waktu sholat isya. Nah, kalau sekarang kan subuh itu 4.40 ya? 4.40 ya? 4.40. Nah, lebih kurang. Bisa dipahami kira-kira ya? Itu cara membagikannya. Saya ulangi. Waktu isya awal pertama sekali muncul ketika hilangnya senja merah di sudut langit. Lalu berakhirnya waktu sholat isya dibagi dua. Pertama, berakhirnya fadilah sholat isya, yaitu awal dari sepertiga akhir daripada malam. Kemudian setelah berakhirnya awal tadi, masuk pada waktu jawas, waktu yang dibolehkan. Waktu jawas itu ada yang makruh, ada yang tidak makruh. Dengan berakhirnya waktu fadilah, masuk waktu jawas, waktu yang dibolehkan tanpa makruh. Dan berakhirnya ketika masuk salat subuh. Kalau sudah mendekati salat subuh, itu sudahlah waktu jawas, waktu yang dibolehkan tapi makruh. Ingat, dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah mendekati akhir dari waktu, itu sudah makruh hukumnya. Kecuali para ulama mazhab Syafi'i itu menetapkan begini, kalau mau sholat di akhir waktu itu karena ada satu alasan, jangan sampai kita terkena dengan hukum makruh. Karena kita mau cari fadilah, ngapain tiba-tiba dapat makruh? Nah, begitu cara melihatnya. Bisa dipahami ya? Nah. Wasubhu, dan subuh itu secara bahasa artinya awalun nahar, awal siang. Nah, kalau isya awal malam, awal kegelapan, subuh itu awal siang. Maka sholat subuh dinamakan dengan subuh karena sholat yang dikerjakan di awal siang. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya tulu'ul fajri tsani, ketika munculnya fajar kedua. Fajar itu ada berapa? Ada 4, Ustaz. Di komplek rumah saya ada 4. Fajar Gunawan, bukan fajar itu. Bukan fajar itu. Fajar itu dibagi 2. Al-fajru. Yang pertama disebut dengan al-kadzib. Fajar al-kadzib. Yang kedua disebut dengan as-shadiq. Fajar al-kadzib ini yang dusta. Fajar kadzib, fajar dusta. Fajar shadiq, fajar yang benar. Nah, fajar kadzib disebut juga dengan fajar pertama. Fajar shadiq disebut dengan fajar kedua. Bagaimana cara membedakan fajar kadzib dengan fajar shadiq? Fajar kadzib itu arah daripada bias matahari. Karena matahari ketika sudah tenggelam, begitu pagi hari kan dia muncul lagi nih. Sebelum dia muncul masih di bawah begini, dia sudah menyemburkan bias cahayanya. Bentuknya kalau tadi tenggelam dia tinggalkan warna merah, kalau dia terbit dia naikkan warna putih. Nah, makanya ada ayat dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya kan? Maka minumlah kalian di bulan Ramadan sampai jelas benang hitam daripada benang hitam di waktu fajar. Nah, sekarang benang putih itulah yang dimaksud dengan fajar. Benang hitam apa maksudnya benang hitam? Benang hitam itu fajar kadzib karena bercampurnya putih dengan hitam. Kenapa bercampurnya putih hitam? Karena yang putih itu bentuknya vertikal. Dia nyembur ke atas.
Putihnya, benangnya itu ke atas dia. Nah, bentuknya biasanya begini, kayak piramid dia biasanya. Entah begini langsung, karena dia nyemprot ke atas tuh biasanya. Itu fajar shadiq, masih bisa makan dan minum tuh, masih waktu sahur. Ingat, nggak boleh sholat subuh, haram. Masih waktu sholat isya, paham? Tapi apabila tadi matahari semakin dekat dengan permukaan, belum terbit, makin dekat ke permukaan, maka sinar yang dimunculkan, garis-garis putih yang dimunculkan itu bentuknya horizontal. Bentuknya horizontal begini. Kalau tadi begini, ya kan, nyembur ke atas. Sekarang nggak, penuh di atas sudut langit, sudah penuh. Tapi di atas langit, di pertengahan langit belum ada, belum putih, masih gelap. Dia masih di sudut langit. Tapi bentuknya sudah horizontal. Itu disebut dengan fajar shadiq atau fajar kedua, sudah menandai dengan waktu masuknya waktu sholat subuh. Kalau ada makanan di mulut kita, sedangkan kita di bulan puasa, ketika kita melihat fajar itu di sudut langit, wajib ditumpahkan. Kalau tidak ditumpahkan, ditelan, batal puasanya. Kata Imam Nawawi, yang penting bil yakin, harus yakin. Nah, bukan asumsi. Bukan asumsi belum terbit, bukan asumsi sudah terbit, tapi benar yakin. Paham? Sudah. Wa akhiruhu, akhir daripada salat subuh. Akhirnya juga ada dua, ada fil ikhtiar, ada fil jawas. Waktu ikhtiarnya ilal isfar. Isfar itu bentuk percampuran putih dengan hitam sudah bergabung. Isfar itu pada dasarnya kuning, disebut dengan kuning. Kenapa kuning? Karena matahari itu nanti di pagi hari itu sudah ada warna kuning-kuning tuh. Udah warna kuning. Nah, sudah warna kuning. Tapi dia belum terbit, belum keluar itu. Dia belum keluar tuh, masih di bawah permukaan itu. Tetap belum, waktunya nggak, makanya waktu subuh dengan maghrib itu tidak lama. Waktunya sedikit. Nah, ketika berakhirnya sudah munculnya waktu isfar itu, sudah ada warna kuning di sudut langit, tapi mataharinya belum terbit, belum muncul ke permukaan, itu sudah berakhirnya masa waktu fadilah. Kalau 5.40 kira-kira itu jam 5 lah. Nah, jam 5 itu udah isfar itu biasanya. Syuruk sekarang berapa? Di Imsakiyah syuruk itu 5.25 ya? Lebih ya? Hampir jam 6. Syuruk itu. Isfar itu berarti sekitar jam 5.15 berarti. Nah, itu sudah habis waktu fadilah itu. Nah, kalau misalkan kita mau sholat jam segitu, sudah masuk waktu jawas. Tapi ingat, waktu jawasnya itu kalau sudah mendekati waktu syuruk, dia hukumnya makruh. Karena berakhirnya waktu jawas itu ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Terbit matahari itu tadi keluar dia, bola atasnya itu, bola bulatnya itu udah keluar tuh, udah muncul tuh dari air laut itu, udah muncul tuh. Nah, kita di sini gimana tandanya Ustaz? Susah lah, rubahkan dulu gedung, rubahkan dulu gunung. Nggak mungkin. Makanya kita kalau praktekkan ilmu ini agak sulit kalau kita tidak berada di pinggir pantai atau di atas gunung. Karena kita di tengah kota ini ditutupi oleh gedung bertingkat-tingkat, kita setingkat pun tak sampai. Ya kan? Orang semeter sekian. Ya kan? Setingkat pun kita nggak nyampe. Sedangkan gedung di depan kita itu 8 tingkat, 10 tingkat. Maka kemudian tertutuplah pandangan kita ke arah sebelah sana sehingga kita tidak bisa melihat. Bangunannya tak ada, pohon kayunya besar-besar. Tak ada pohon kayunya, gedungnya tinggi-tinggi, gunungnya tinggi-tinggi. Jadi serba salah. Makanya kalau mau praktek ilmu ini kapan-kapan kita gatheringnya ke laut. Cocoknya emang gathering ke laut. Sekalian praktek ilmu. Jadi jangan ke gunung lagi, ke laut kita sekali-sekali. Gatheringnya ya, sambil praktek ilmu fikih. Bisa pahami? Jadi tapi tidurnya di tepi pantai, nggak tidur di tempat, karena kan nunggu praktek ilmu nih. Baik, itu terkait dengan waktu sholat duhur sampai dengan sholat subuh. Kita ulang sedikit. Jam 11:15 sebagai janji, nggak pernah panjang kalau bulan Ramadan, karena kita juga sudah sholat panjang tadi. Jadi sedikit-sedikit yang penting bermanfaat. Kita ulang sedikit. Sholat itu ada 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu sebanding pahalanya dengan 50 sholat yang kita lakukan, dan hukumnya semuanya wajib. Karena Allah menghapus kewajiban sholat 50 tanpa menghapus pahalanya.
Sehingga setiap kita sholat satu kali di dalam satu hari, maka terhitung oleh Allah sama pasarnya dengan 10 kali. Kalau kita kerjakan 5 berarti sama dengan 50 kali sholat wajib. Nah, itu kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Pahalanya dilipat gandakan 10. Makanya ada hadis, segala kebaikan itu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Dan yang paling jelas pelipatan ganda itu ada di dalam sholat 5 waktu. Benar-benar Allah lipatkan. Berapa pahala sholat wajib itu saya tak bisa hitung. Tapi saya bisa memberi bayangan. Bagaimana cara membayangkan? Lihat sholat sunnah qoblal fajri. Sholat sunnah qoblal fajri. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu 2 rakaat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu sholat sunnahnya. Maka sholat subuhnya gak bisa dihitung. Kalau sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, maka apalagi sholat wajibnya tak bisa dihitung. Itu ukuran sholat sunnah. Maka pasti sholat wajib itu lebih istimewa. Bayangkan itu baru 1 kali sholat wajib. Lebih besar dari itu, lalu dikali lagi dengan 10 kali lipat. Kalau itu juga tak bisa membawa kita masuk surga, tak ada lagi yang bisa bawa kita masuk surga. Itu satu. Yang kedua, sholat ini karena kewajiban. Kewajiban biasanya di dalam agama itu, apalagi ibadah-ibadah mahdhah yang berkaitan dengan rukun Islam, selalu ada waktu. Ya, zakat itu ada waktu, puasa itu ada waktu, haji itu ada waktunya, umrah itu juga ada waktunya. Ada waktunya umrah. Ada waktunya. Ada waktu itu pergi ke Arab Saudi. Ya nggak mungkin waktu sedang di Depok umrah, kan? Waktunya sedang pergi ke Arab Saudi, ya mungkin umrahnya di Depok, kan? Ada juga waktunya. Subhanallah. Nah, sholat sebagai salah satu dari rukun Islam itu, maka juga diatur waktu. Nah, pertama sholat duhur sesuai dengan teksnya dalam kitab Matanul Ghayah wa Taqrib, dimulai dengan sholat duhur. Kenapa dimulai dengan sholat duhur? Karena Rasulullah ketika balik dari Isra Mi'raj, sholat yang pertama dilakukan adalah sholat duhur. Maka dibahasnya dengan sholat duhur dulu. Aqimis sholati liduluki syamsi. Liduluki syamsi itu apa? Tergelincirnya matahari, kan? Itu menceritakan sholat duhur apa sholat apa? Salat duhur, kan? Dalam Al-Quran surah Al-Isra bicara tentang salat duhur dulu. Nabi salat pertama sekali dilakukan juga salat duhur dulu setelah balik Isra Mi'raj. Maka teks yang digunakan dalam At-Taqrib juga menceritakan salat duhur terlebih dahulu. Paham? Jadi kenapa ditanya, kenapa nggak dihitung dari salat subuh? Itu alasannya. Jadi biar kita baca kitab ngerti kenapa pengarang kitab nulis itu alasannya duhur dulu dimulai. Itu satu. Kemudian salat duhur itu disebut duhur karena duhur itu secara bahasa waktu setelah tergelincirnya matahari, ditandai dengan munculnya bayang di kaki. Ke arah mana bayangannya? Tenggelamnya ke arah mana? Barat. Tenggelamnya ke arah mana? Barat. Berarti bayangannya ke timur. Bayangannya ke timur, ya kan? Nggak mungkin lah mataharinya ke barat, bayangannya ke barat pula. Ini ke barat-baratan ini. Padahal tinggalnya di Depok. Oh, ke barat-baratan nih Ashraf ini, ya. Ya sudah, ya. Muncul sedikit saja sudah ditandai masuknya waktu duhur. Sampai kapan akhir dari waktu duhur? Apabila bayangan tersebut sudah sama dengan bendanya. Nah, itu akhir. Kalau bayangannya sudah melebihi dari panjangnya, tingginya benda atau panjangnya benda, ingat itu sudah masuk waktu sholat asar. Salat asar itu berakhir, ada 2 waktunya. Waktu fadilah itu berakhir apabila bayangan itu 2 kali lipat dari benda. Itu sudah berakhir. Begitu sudah lebih dari 2 kali lipat benda, bayangan maksudnya, maka sudah masuk waktu jawas, waktu yang dibolehkan. Waktu dibolehkan itu kalau di awal-awal masih boleh tambah makruh. Tapi kalau sudah di akhir waktu mendekati sholat maghrib, sudah masuk waktu makruh. Kapan berakhirnya? Ketika matahari benar-benar tenggelam. Sisa bulatan matahari itu kalau kita lihat di pinggir pantai itu benar-benar sudah masuk semua ke dalam laut. Tapi dia meninggalkan bias merah. Nah, saat itulah masuk waktu maghrib. Kalau dalam bulan suci Ramadan, salat maghrib, azan maghrib, buka puasa, nah itu 3 berada di satu waktu.
Sehingga ada bertanya, kalau berada di satu waktu yang mana saya kerjakan terlebih dahulu Ustaz? Buka puasa dulu, lalu azan, baru sholat. Ustaz, bolehkah kalau saya sudah masuk waktu maghrib, saya langsung sholat maghrib, tidak mau saya tunggu azan maghrib? Boleh nggak? Boleh, karena menjawab sholat azan itu hukumnya sunnah. Jadi bukan karena azan kita sholat. Azan itu karena masuk waktu. Kalau azan itu artinya panggilan untuk berkumpul sholat berjamaah di masjid. Nah, kata Syekh Ali Jum'ah, yang lucunya orang sekarang nggak mau sholat waktu azan. Karena dia ingin nunggu dulu azan, tapi azannya nggak dijawab. Apa manfaatnya dia tunggu azan? Jadi kalau nunggu azan tak mau sholat dulu, beda cari pahala sunnah. Pahala sunnahnya dengan menjawab azan. Bagaimana cara menjawab azan? Menjawab apapun yang diucapkan oleh muazin, kecuali pada hayal shalah dan hayal falah. Apa kita baca pada hayal shalah hayal falah, Ashraf? Astagfirullahaladzim. Waktu dibaca hayal shalah, kita baca apa? Nggak pernah jawab azan ini kayaknya ini. La haula wala quwata illa billah. Apa kita baca? Apa kita baca? Apa kita baca? Apa kita baca? Iya betul, la haula wala quwata illa billah. Kenapa ragu? Saya sengaja ingin sedikit ini supaya mentalnya kuat, ini benar-benar yakin atau enggak kan gitu kan? Padahal benar, la haula wala quwata illa billah. Hayal shalah begitu, hayal falah begitu. Nah, kita tunggu, kita tidak sholat dulu biar kita dapat pahala itu. Nah, yang susahnya jadi muazin bulan Ramadan. Bagaimana kita lakukan, Ustaz? Kalau saya buka puasa dulu nanti kan kasihan orang di rumah. Nah, maka yang jadi muazin di masjid, siapapun ini teman-teman yang azan nanti di masjid, ya, buka puasa dulu dengan ringan. 1 kurma atau 1 teguk atau 2 teguk air putih. Jangan buka puasa 5 menit, kasihan orang di rumah. Ini kenapa nggak azan? Yang azan sudah kenyang. Buka puasa ringan dulu. Buka puasa ringan baru nanti boleh, kan ada panjang sedikit waktunya itu, dia bisa gunakan untuk berbuka puasa. Itu menjadi muazin tuh. Nggak boleh disamakan muazin dengan orang yang tidak muazin. Kasihan orang di rumah, karena banyak orang di rumah itu menjadikan azan itu sebagai patokan untuk berbuka puasa. Ingat, berbuka puasa bukan karena azan, karena sudah tenggelamnya matahari. Tapi kenapa azan dijadikan patokan? Karena waktunya bersamaan. Tuh jawabannya tuh. Paham? Jadi kalau ada orang bertanya begitu, itu udah tahu cara. Orang kalau belajar fikih itu udah cerdas. Sudah cerdas cara menjawab. Nah, kalau orang nggak belajar fikih, susah tuh diajarin. Karena nggak cerdas dia. Karena dia nggak ngerti logikanya. Nah, teman-teman di sini kalau ada problem-problem seperti itu udah cerdas menjawab. Paham? Sampai hilangnya syafaq ahmar. Ketika senja merah itu di sudut langit sudah hilang, maka sudah berakhirnya sholat maghrib. Dimulai dengan sholat isya. Sholat isya itu disebut dengan sholat isya karena sholat isya itu adalah awal dari kegelapan malam. Artinya sholat yang dikerjakan di awal kegelapan. Pertama sekali, sholat isya itu ada 2 waktu juga akhirnya. 1 waktu ikhtiar, yang 1 waktu jawaz. Ikhtiar itu masih waktu fadilah. Kapan? Ketika awal dari 1/3 malam akhir. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan itu 1/3 malam awal. Dari sejak awal kegelapan sampai 1/3 malam pertama sampai ini nih. Jam 12, mana tadi? 22 jam 10. Nah, itu masih di bawah waktu fadilah. Begitu di atas 22 itu sudah masuk waktu sholat jawaz, waktu yang dibolehkan. Kalau di awal-awal itu sampai dengan waktu 1/3 akhir itu dianggap sebagai waktu jawaz yang tidak makruh. Tapi kalau sudah mendekati dengan waktu subuh, udah sahur baru sholat isya, nah itu sudah makruh. Ya sholat dulu lah, bangun jam 3, 4 rakaat, jangan nanti masak dulu. Atau masak dulu boleh, masak kecilkan apinya, jangan sampai hangus berasnya, lalu sholat. Jangan tunggu sampai masak, makan baru sholat. Udah masuk waktu makruh. Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan bahwa sholat isya itu lebih baik di akhir. Hadisnya satu kali Rasulullah menceritakan hadis itu. Dan seumur hidup Rasulullah nggak pernah melakukan kecuali sekali itu.
Maka pendapat yang mengatakan sholat fadilah itu di awal waktu, di sepertiga pertama itu, lebih saya jadikan sebagai pegangan. Kalau lebih fadilah, Rasulullah nggak mungkin meninggalkan fadilah. Makanya Rasulullah menggunakan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. Itu bahasanya. Tapi berbeda dengan siwak. Siwak juga menggunakan kalimat yang sama, tapi Nabi melakukan siwak. Sedangkan sholat isya Nabi mengatakan hal tersebut, tapi tidak melakukan. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianggap itu bukan waktu fadilah. Nah, di Al-Azhar itu ada syekh kami dari fikih, dari mazhab fikih itu menyelesaikan bab ini. Kalau dalam suatu daerah itu di masjid, jadi ukurannya masjid bukan kelompok. Di masjid itu disepakati bahwa sholat isya itu kita lakukan jam 2 malam. Contoh, disepakati semua masyarakat sanggup melakukannya, maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak sanggup dilakukan begitu, maka sholat di awal waktu dengan mengikuti waktu yang ditentukan oleh masjid secara berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri di rumah tapi jam 2 malam. Lebih baik. Kenapa? Itu jalan sendiri, orang itu dapat 27, itu dapat 1. Mana ada mungkin 1 telur menang lawan 27 telur. 27 telur bisa makan seminggu, 1 telur mas subuh aja udah habis. Mungkin lebih baik. Nah, itu logika hukumnya. Begitu kan? Paham kan? Nah, itu cara memperjelasnya. Sudah paham tentang. Jadi ini pendapat yang lebih saya pilih, dan banyak ulama yang memilih pendapat ini. Saya sudah jelaskan tadi ke teman-teman bahwa waktu fadilah itu ada yang mengambil hanya pada sepertiga malam pertama, lalu masuk waktu jawas. Bisa dipahami. Lalu masuk salat subuh. Salat subuh itu ingat ketika keluarnya fajar kedua atau fajar shadiq. Fajar itu ada 2. Apa 2 itu? Kadzib, shadiq. Apa yang maksud dengan fajar kadzib? Fajar palsu, bohong, dusta dia. Dia seakan menyatakan dirinya fajar padahal bukan. Dia bilang namanya Fajar Gunawan padahal Ahmad Gunawan. Gitu kira-kira ya. Fajar. Ya. Fajar ini ditandai dengan bias garis-garis putih bentuknya vertikal. Atas ke bawah, ke bawah ke atas. Dia nembak ke atas itu bentuk garisnya. Nah, itu masih fajar kadzib, belum boleh sholat subuh, masih boleh makan dan minum kalau di dalam Ramadan. Tapi kalau sudah masuk fajar shadiq, biasnya itu bentuknya sudah horizontal, memenuhi sudut langit, tapi belum sampai ke tengah langit, masih di sudut. Itu sudah masuknya fajar shadiq, ditandai dengan masuknya waktu sholat subuh. Nah, kalau masih ada makanan di mulut wajib ditumpahkan. Minuman di mulut kalau ditelan walaupun setetes batal puasanya, wajib qadha. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki wajib bayar kafarat. Bukan hanya qadha saja, maka kafaratnya sekalian. Kalau Syafi'i dan Hambali qadha saja. Karena Syafi'i dan Hambali kafarat itu hanya pada orang berhubungan badan, suami istri. Kalau bukan suami istri dicambuk 100 kali. Bukan cuma kafarat, tapi juga dicambuk 100 kali. Bisa pahami? Kemudian bagi orang yang melakukan hubungan badan, dia sudah tahu keluarnya fajar, tapi masih coba-coba, batal puasanya, kena kafarat. Langsung kena kafarat. Nah, maka jangan coba-coba nekat setelah makan sahur. Sebelum sahur saja. Bagi yang sudah berkeluarga, untuk kehati-hatian. Sudah. Nah, lalu berakhirnya waktu fadilah subuh itu ketika al-isfar, ketika matahari belum tenggelam tapi sudah ada bias warna kuning, ya, di sudut langit. Nah, tapi dia belum terbit, karena dia ketika terbit itu kan terang. Nah, itu sudah. Kalau dia sudah terbit, itu sudah berakhirnya waktu salat subuh, ditandai dengan masuknya waktu syuruk. Nah, waktu syuruk itu waktu terbitnya matahari. Ghurub, maghrib, tenggelam. Syuruk, terbit. Nah, waktu syuruk itu sudah bisa sholat duha. Nah, sudah bisa waktu sholat duha. Hanya kalau ibadah sholat duha itu lebih baik ditunggu dulu naiknya sepenggelahan. Sepenggelahan ya. Sepenggelahan itu seperti seperempat langit. Bagaimana cara nandakannya? Ambil kayu, pasin di sepertiga langit itu. Lihat ujungnya. Udah dapat? Nah, itu waktu terbaik sholat
duha. Begitu cara menandainnya. Loh, begitu semua pakai kayu, Ustaz. Ya, ambillah yang lain kalau nggak mau kayu. Papan kayak apa? Kan nggak mesti harus kayak contohnya kayu tadi. Ya kan? Mau kayu juga boleh atau orang juga boleh. Kan ada bayangan juga. Dudukkan teman di situ. Kau jangan pindah-pindah di sini ya. Dari sejak subuh kau duduk sini sampai terbit matahari, meninggal kawan tuh. Pakai kayu lah. Biar tidak beban. Bisa dipahami? Itu 5 waktu sholat wajib. Sudah paham? Sudah paham? Ilmu ini bisa kita praktekkan kapan-kapan. Mungkin kalau Allah izinkan kita gathering lagi, nanti kita coba cari laut biar kita bisa praktekkan ilmu. Kalau di gunung itu kadang-kadang gunungnya terlalu tinggi, kurang tinggi. Kecuali kita naik Rinjani kan, ini terlalu tinggi. Salah pun saya nggak tahu apakah kelihatan apa enggak tenggelamnya. Tapi kalau di laut biasanya sudah pasti, karena laut itu memang sudah jelas kan. Bisa kita praktekkan sekali-sekali. Kalau perlu kita bawa tenda biar tidur di samping laut, ya kan? Subhanallah. Sambil kita zikir dan tahajud di samping laut, ya. Biarlah laut jadi saksi bahwa kita sedang mengasbihkan dan memuliakan Allah di pinggir wilayah yang paling luas di atas muka bumi. Karena lautan itu lebih besar daripada daratan. Biar dia jadi saksi. Karena nanti ketika hari kiamat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu akan menyampaikan kabar beritanya. Biar dia tidak menyampaikan kabar berita buruk, tapi menyampaikan kabar berita yang baik. Karena kita pernah sholat bukan hanya ketika di darat, tapi juga di pinggir lautan. Allahu a'lamu bishawab. Ini kita praktekkan. Nah teman-teman nggak mesti harus nunggu gathering praktek ini. Kalau tiba-tiba terperangkap sendiri ya praktekkan. Silakan dipraktekkan. Ini valid. Ustaz, bagaimana kalau ini beda dengan azan? Ini yang lebih valid. Ini yang lebih valid. Kenapa ini lebih valid? Karena Rasulullah dari dulu ya begini ngelakuinnya. Tapi saya tidak menyalahkan yang valid sana itu, karena kan penghitungan juga mungkin ini seperti kita puasa lah, hisab dengan jadi kalau mau ikut di sana juga, cuma nanti kadang-kadang berbeda. Kayak kemarin kan ada isu subuh itu masih terlalu cepat, ya. Nah itu alasan terlalu cepatnya, nanti kita tanya MUI lah kenapa tapi saya tahu MUI juga belum merubah, artinya itu dianggap sudah valid, ya. Tidak salah satu ustadz kemudian bisa menyalahkan validitas itu, karena validasi itu sudah dilakukan oleh banyak ulama bahkan kelembagaan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi silakan dipraktekkan, ya, di tempat teman-teman. Nah di majelis sekali-kali keluar ke depan ambil kayu tuh, mardi, tancapkan. Oh ini kata Usamna udah masuk waktu duhur nih, ayo kita sholat, tapi belum azan. Ayo udah salat duhur nih, mungkin lagi ke WC sebentar, muazzinnya belum sempat azan. Nggak mungkin dia ke WC sama azan kan. Mungkin itu sebabnya. Maka kita sholat dulu, karena sudah waktu sholat duhur misalkan begitu. Kan duruf itu kan bisa macam kan. Wallahu a'lamu. Saya kira itu saja, 11:30 sudah cukup. Siapa tadi yang baca doa? Silakan Aris.